Halo, selamat malam teman-teman yang sudah hadir. Eh, Lumayan ya, ada banyak, ada 8 wisatawan hari ini yang ikut virtual tourism skills. Jadi, ini kita bakal jalan-jalan di Kota Tarakan. Meskipun virtual, saya Hardi Purworejo siap memandu Anda berkeliling Kota Tarakan. Jadi, masuk aja ya. Jadi, bentar. Terang banget. Jadi ini dia virtual tourism. Jadi kita bakal jalan-jalan virtual. Jadi Kota Tarakan sendiri itu terletak di Kalimantan Utara. Jadi lucu lah dulu masih tergabung di Kalimantan itu. Tapi sekarang udah mengembangkan provinsi sendiri menjadi Kalimantan Utara. Selamat datang di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bajikan. Ya, salam. Lanjut. Jadi ini Kota Tarakan. Kenapa memilih hari ini milih Kota Tarakan? Karena banyak nilai sejarah, terus ada nilai kebudayaan sama nilai alamnya juga ada nanti. Jadi kita langsung bisa. Jadi ini tempat-tempat yang bakal kita kunjungi. Ada museum sejarah perminyakan dan sejarah Perang Dunia Kedua, museum flora fauna atau yang biasa disebut Rumah Bundar, Balong Mayo Adat Tidung, Batik Artis Asia, kawasan konservasi mangrove dan bekantan, kuliner khas Kota Tarakan. Jadi kita langsung lanjut. Nu agomu selamat kiwon. Itu artinya apa kabar kalian? Gimana kabarnya? Halo? Luar biasa. Hai. Itu bahasa apa itu? Ini bahasa suku Tidung. Apa itu suku Tidung? Ya, suku yang menempati Kota Tarakan, jadi kayak suku mayoritas di daerah sana. Bukannya mayoritasnya Bugis? Aslinya di sana ya, di Kota Tarakan sendiri. Yang paling apa itu kok banyak gedung-gedung? Balungan, suku Balungan, suku Tidung, sama suku Dayak. Ini yang disebutkan itu Dayak. Jok, apaan itu kok banyak gedung-gedung? Bugisnya nggak ada Bugis. Dari literatur yang saya baca sih nggak ada sih. Maksudnya mungkin masih termasuk dari Dayak. Gimana wisatawan? Di sana ada mallnya nggak, Kota Tarakan? Ada sih. Itu apa yang di pojok? Berapa? Setahu saya cuma ada satu dan saya juga nggak tahu namanya. Betul sekali, betul. Betul ya? Iya, betul. Pasti ada pernah melancong kan di Kalimantan? Bukan. Iya. Saya punya teman asli Tarakan, tapi dia bilangnya Bugis.
Iya, dan selamat Kliwon, itu artinya selamat malam juga buat kalian. Oke. Semoga menikmati perjalanan ini. Kita lanjut ya. Jadi ini dia di depan sejarah perminyakan dan sejarah Perang Dunia. Dan kenapa sih menariknya? Kenapa sih Kota Tarakan ini menarik sekali? Karena dulu kalau kamu tahu ini menjadi kota pertama yang diinvasi oleh tentara Jepang karena sumber daya minyaknya melimpah. Jadi menjadi suatu destinasi yang penting sekali sejak Indonesia sendiri. Jadi ini tampak luar dan ada dalamnya juga. Ini mobilnya, mobil yang digambarkan itu mobil angkutan umum yang dulu dipakai. Dan di dalam museum perminyakan sendiri itu ya, ini museum perminyakan ya pasti ada kayak laboratorium dan berbagai jenis alat bor yang digunakan saat untuk membuka kilang minyak di sana. Terus gak hanya itu, di sana juga ada berbagai peninggalan sejarah Perang Dunia. Jadi ada senjata, ada samurai juga, tapi mungkin nggak ditampilkan. Ada baju tentara Jepang. Terus ini ada mata uang. Menariknya dulu di Kota Tarakan, uangnya itu dibagi menjadi dua. Jadi nilainya juga sama. Katanya seperti itu. Ini Anda bisa lihat bagaimana museumnya sendiri menggambarkan sejarah pada masa lampau. Lanjut ke Museum Flora dan Fauna Tarakan. Museum ini biasa disebut Rumah Bundar. Museum ini dibangun sebelumnya. Ini rumah peninggalan zaman Belanda yang dibuat tahun 1939 oleh pemerintah Hindia Belanda dan dialihfungsikan pada 1940 menjadi balai konservasi. Dan menariknya juga setelah Indonesia merdeka, Pemkot Kota Tarakan itu membentuk ekspedisi untuk mendokumentasikan flora dan fauna, baik yang masih lestari ataupun yang sudah kita lanjut. Ini loh, kenapa tadi di dalam makan rumah karena bentuknya yang lingkar tadi, dan di gambar sebelahnya ada hewan dan tumbuhan yang endemik Kota Tarakan sendiri. Jadi di dalamnya juga ada berbagai jenis hewan, ada beruang madu, lobster bambu, ikan pepija. Terus kekayaan floranya ada kayu meranti merah, ada kayu kempas, kayu ulin, dan kayu gaharu, dan banyak lagi. Jadi, tujuannya ada museum ini emang melestarikan dan mendidik sih. Ini gambar-gambarnya didokumentasikan secara lengkap. Kita lanjut ke Balai Adat Tidung. Jadi di tempat ini tempat di mana kepala suku Tidung itu membuat sebuah pertemuan yang sangat besar. Misalnya
tempat berkumpul lah untuk para petinggi-petinggi suku. Lanjut. Jadi di tempat ini menjadi tempat berkumpulnya seluruh kepala suku di Kalimantan. Terus di sini juga membahas berbagai permasalahan yang ada, dan tempat ini dibuat oleh ini Haji Mokhtar Basri Idris selaku kepala adat atau kepala suku Tidung. Dan menariknya di dalam bangunan ini itu ada sekitar tiga serambi atau 3 ruangan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu menjadi serambi khusus pertemuan adat, terus penghakiman atau pemberian nasihat, dan yang terakhir untuk ya pemberian nasihat tadi. Oh, berarti udah 3. Tapi ada satu lagi nanti. Ya, satunya itu sebentar. Nah, di sini. Jadi di tengah danau ini itu juga termasuk sebagai sebuah ruang untuk kesenian, untuk mengekspresikan kesenian budaya suku-suku yang ada di Kalimantan. Jadi di sini tempat menggelar kesenian itu tadi. Dan di sebelahnya ini ada tempat sesaji untuk para leluhur. Balik ke sebelumnya. Jadi di sini ini ada yang menarik. Di tempat yang ada singgasananya itu katanya sih yang bisa lihat itu katanya masih ada raja-raja, permaisuri maupun prajurit-prajurit yang masih ada di sana. Ada lagi yang menarik. Kalau kalian bisa lihat ini patung perempuan ini katanya diberi hadiah oleh Ratu Elizabeth. Dari sini ada yang mau bertanya? Maaf kalau terkesan agak terlalu cepat atau bagaimana. Lanjut aja ya. Lanjut. Selanjutnya ada kawasan konservasi mangrove dan bekantan Kota Tarakan. Jadi kalau kalian tahu sendiri di Kota Tarakan ini punya suatu kawasan konservasi yang tepatnya itu ada di tengah-tengah kota. Menarik kan? Jadi di dalamnya itu ada kekayaan flora dan fauna yang masih lestari sih. Meskipun maskot dari wisata Kota Tarakan atau Kalimantan Utara bekantannya di sini ini sendiri itu hampir mau punah seperti itu. Jadi ini tempat yang baik lah untuk para spesies-spesies ini melanjutkan hidup. Gitu. Ya, jadi ini jadi kayak gitu singkatnya. Dan di sini juga menjadi sebuah tempat relaksasi untuk warga setempat karena hawanya yang sejuk dan rindang lah setidaknya. Ini benar-benar di tengah-tengah kota gitu. Ada banyak hewan lain selain bekantan. Ini contohnya ada elang laut. Dan menariknya nih, ini ada kepiting warna-warni itu bakal muncul kalau misalnya bulan Desember gitu. Dan kalau kalian bisa lihat di sekitar sini, ini ada ikan yang berjalan. Ya, jadi kalau
kalian suka sama evolusi Darwin, itu pasti ada kayak ikan yang melata. Ya ini ikan ya. Kita lanjut. Batik Pakis Asia. Jadi di Batik Pakis Asia sendiri ini ada 3 unsur suku yang digabungkan. Ya, 3 suku itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Ada suku Tidung, suku Dayak, dan suku Balungan. Dan menariknya, pewarna yang dipakai oleh pembuat atau misalnya pembuat batik ini itu masih pakai pewarna alam, seperti memakai kulit kayu bakau, daun ketapa, atau daun katos. Dan di sini juga batiknya itu batik yang lukis gitu. Dan ya ini salah satu pelopor batik Pakis asli tadi, namanya Pak Anton Gondrong. Jadi yang dia kerjakan itu benar-benar sudah sampai ke internasional. Jadi benar-benar mengharumkan nama Indonesia. Jadi batik ini menjadi ikon di daerah Tarakan. Ini contoh-contohnya. Kita lanjut ke slide yang terakhir. Jadi ini tuh namanya sate tumbrungan. Jadi sate tumbrungan itu bukan sate kerang ya, tapi sate semacam kerang-kerangan gitu. Terus diracik sama rempah-rempah yang ada di sekitar lingkungan daerah Tarakan. Dan makanan ini sangat populer di kota Tarakan sendiri. Lanjut, yang pertama ini ada sambal goreng tudeh, dan sebelahnya itu ada kue ciput. Jadi sambal goreng tudeh ini emang gimana ya? Jadi di setiap daerah di Indonesia kan punya sambalnya sendiri. Saya punya identitasnya sendiri-sendiri, dan sambal goreng tudeh ini yang pantas menggambarkan kota Tarakan. Jadi sambal goreng tudeh ini terbuat dari cabai, daging kerang, dan aneka bumbu rempah-rempah. Jadi kayak beda banget sama daerah-daerah lain. Dan kue ciput yang itu, bagi kalian yang suka makan manis, ini menjadi salah satu rekomendasi karena terbuat dari kue renyah dan rasa gurih yang di dalamnya ada isi flanya. Jadi sudah sekian dari panduan dari saya mengenai kota Tarakan sendiri. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini ya, stop saya. Halo? Jadi sudah. Maaf ya kalau hari. Oh ya, mohon maaf. Selamat malam. Mantap.